Dia yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Damai sejahtera ku tinggalkan padamu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan, apa yang ku tinggalkan, tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Saya, Ibu ya, anak sematawayang, saya anak tunggal, satu-satunya anak mama. Ibu tahu berapa tahun saya sudah tidak pernah melihat mama saya lagi. Anak tunggal, bapak saya sudah meninggal dunia. Saat umur saya 1 tahun, bapak saya meninggal dunia. Saya tamat SD di kampung. Lalu mama saya berusaha payah menyekolahkan saya ke sebuah pondok pesantren daerah Lusmawe. Di pondok itu saya selama 6 tahun. Tujuan mama saya agar saya tidak murtad, agar iman saya kokoh, akidah saya kuat di dalam Islam. Dan kami diajarkan inna dina indallahi Islam. Kami juga diajarkan man kharijal minal Islam yadkhulun nar. Itu diajarkan. Dan kami benar-benar ditanamkan. Man la yashhad bi syahadu an la ilaha illallah la yadkhulul jannah. Tetapi ketika saya percaya kepada Yesus lewat firman-Nya, Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di situ ada perubahan yang luar biasa saya alami. Saya tinggalkan semuanya dan saya ditinggalkan. Saya tidak diterima lagi. Saya tidak dianggap lagi. Dunia menghina saya. Musuh saya adalah seisi rumah. Sebagaimana kata Alkitab. Saya ingin katakan kepada Ibu, manusia boleh mengecewakan kita, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Pandang dia, Bu. Jangan sampai Ibu mengecewakan. Jangan sampai Ibu kembali meninggalkan Yesus. Ya jangan. Jangan pernah. Nanti Ibu akan mengalami hal-hal yang tidak pernah mungkin Ibu pikirkan. Dan pastinya itu. Tapi ingat, Yesus adalah penolong yang setia. Nah, itu. Saya tuh nggak habis pikir gitu. Sampai sekarang kalau saya ingat di dalam mimpi saya itu kan pas saya kaget itu kan azan ya. Pas saya buka mata kaget itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang saya nggak habis pikir itu, hati saya ini ragu sama Yesus, ragu, berat. Tapi mulut saya ini yang berseru kepada Dia. Ya. Tapi bisa ya. Maksudnya Dia masih sayang sama saya, masih mengasihi saya. Nah, hati Ibu harus melekat. Mulai malam ini hati Ibu harus melekat pada Dia, pada firman. Sehingga Ibu diberikan kepekaan-kepekaan nantinya. Sehingga Ibu tidak akan meninggalkan Dia lagi. Ibu tidak akan condong ke kiri dan condong ke kanan. Ibu akan lurus di dalam firman. Ya Bu ya. Nah, jadi hati Ibu harus melekat kepada Tuhan. Jangan menjauh. Sekarang iya memang saya udah niat mau kembali. Bukan mau kembali ya. Bagi saya sudah kembali. Tinggal saya nanti mungkin dibaptis sama suaminya, dibaptis lagi mungkin. Oke, luar biasa ya. Ini kesaksian memberkati banyak orang. Diraya maju terus, kamu nanti terus berdoa, pandaikan dirimu berdoa, baca firman Tuhan, jangan lupa terutama Injil Yohanes. Kitab Yohanes kamu harus ulang lagi, baca seluruhnya. Yang ketiga, kamu harus bergereja, datang kepada pendetamu, minta dibaptis. Dibaptis karena kamu dulu meninggalkan Yesus. Videokan semua supaya menjadi kegiatan bagi pelayanan seluruh dunia. Kita mau menggoncang dunia ini untuk datang kepada Yesus Kristus. Kemudian yang kelima, kamu harus berkomunitas. Komunitas itu sesama Kristen dulu. Kamu jangan masuk ke room mereka, cara mereka jangan. Nanti kamu menguntungkan mereka. Biarin aja mereka yang datang kepada kita, tetapi kita jangan untuk sementara waktu ini, sebelum imam kuat, jangan masuk ke channel mereka, ke komal mereka. Iya Pak, itu yang memang saya nggak ada niat buat mau masuk di
room sebelah itu enggak. Iya, iya, iya. Jadi berkomunitas kalau kamu ragu tanya apa itu nanti kamu tanya Bang Fendi itu WA saya berapa, boleh kamu tanya-tanya WA saya, nanti kita ngobrol, saya mau membantu para murtadin ini. Jadi kamu sekarang jadi anggota murtadin ya di Indonesia, harus komunikasi dengan Bung Fendi, bangun komunitas yang besar. Jadi berkomunitas. Yang kelima adalah seorang Kristen harus bersaksi. Maka 2 Timotius 1 ayat 8, jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Dan jangan malu karena aku orang hukuman, melainkan beritakan Injil oleh kuasa Allah. Jadi begitu. Jadi bersaksi ini penting sekali. Karena bagaimanapun kita hidup hanya sekali ini loh. Nggak ada lagi diulang-ulang lagi, direinkarnasi lagi, nggak ada. Kamu memberikan teladan kepada anakmu, jadi contoh bagi suamimu, dan bergaullah dengan suamimu lebih baik lagi, lebih sayang lagi, lebih cinta lagi kepada suamimu dan anakmu. Begitu. Ngomong yang baik, sempatkan waktu untuk bergereja. Jangan meninggalkan gereja, nanti lemah lagi imanmu. Jangan kecewa dengan pendeta. Pendeta itu manusia dan sangat mengecewakan. Jangan melihat manusia, lihatlah, pandanglah Tuhan. Abi pernah itu alami itu. Iya. Abi pernah alami dengan pendeta, pernah alami dengan murid-muridnya. Nah, Bu, saya ini dekat dengan Abi, tapi saya bukan muridnya Abi. Saya tidak diterima sama Abi dulu, menjauh. Setiap saya kejar beliau menjauh karena dipikir saya Yudas. Nah, ternyata orang-orang di dekat beliau lah yang Yudas semuanya dulu itu. Makan tuh, saya bilang, makan tuh Yudas-Yudasmu itu, saya bilang gitu. Jadi memang ya, jadi saya sekarang itu udah 100% percaya. Kemarin sempat saya ragu, tapi sekarang udah enggak. Amin. Satu-satunya saya percaya, satu-satunya jalan keselamatan, jalan kehidupan, jalan kebenaran, dan jalan keluar dari kesesatan itu cuman lewat Yesus Kristus. Amin. Lanjut Abi. Amin. Oke, ada lagi yang tanya sama beliau? Cari lagi pasien yang lain, naikkan. Mungkin Bang Nabirong mau sampaikan sepatah dua sekitar apa? Mau ulas sedikit, silakan Bang. Sebelumnya, Abi ada yang mau lagi mau sampaikan? Ya, saya kalau boleh turun, saya turun. Kalau ada pasien lagi, ya kita ngobrolin gitu. Oh, jangan dulu turun. Karena kalau saya nongol itu, ya biasanya untuk ya gaya-gaya doang, mumpang Bung Fendi gitu. Oke, baik Abi, terima kasih Abi. Oke, Bang Nabirong. Sudah pagi. Ya, terima kasih, saya turun ya. Baik. Tuhan Yesus berkati. Amin. Tuhan Yesus berkati juga. Nabirong. Ya, siap Abi. Oke, terima kasih Bung Fendi. Salam untuk istri. Baik Abi, baik Abi. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih teman-teman. Sebenarnya tadi juga saya sebenarnya kaget ya. Tadi saya lihat di Raya ini ada nge-like gitu ya, dia masuk ke itu, saya perhatiin loh, ini kayaknya di Raya yang enggak ya, di Raya yang dulu bukan ya. Saya coba spill, lihat kayaknya dia gitu. Nah, benar, setahun yang lalu cukup rame gitu ya, cukup rame, dan saya sangat tahu, saya dengar ini tuh ketika dia bersyahadat di sana gitu. Dan saya juga lihat bagaimana Kak Diraya itu di roomnya Pak Toro. Kakak juga berdebat dengan teman-teman yang lain, yang ini saya lihat gitu, tapi saya tidak pernah mau ikut campur dengan itu kan, cuman saya tahulah perkembangannya. Tadi saya kaget gitu ketika kakak di sini masuk, kok nge-like, apakah ada perubahan, itu menjadi pertanyaan bagi saya tadi ketika saya lihat nama kakak di bawah. Makanya waktu kakak minta itu naik, makanya yang pertama saya tanyakan adalah itu, apakah ini benar orang yang dulu atau bukan.
takutnya namanya saja yang sama, kan seperti itu. Iya, Ya, benar. Saya. oke. Jadi gini, memang kita pernah lihat ya di dalam Alkitab pun dikatakan ada anak yang pergi meninggalkan rumah bapaknya, ya, lalu dia berpoya-poya menghabiskan harta bapaknya dan melupakan bapaknya, dan akhirnya dia terlunta-lunta di negeri orang. Buat ada masih banyak teman-teman yang memang yang tidak percaya dengan apa yang Kak Diraya lakukan saat ini, ya. Saya tidak mungkin bisa bilang semua orang akan menerimanya, tidak. Kak Diraya juga harus menerima itu sebagai konsekuensi yang dianggap Iya. adalah orang gonta-ganti, jual nggak jelas. Nah, saya berharap Kak Diraya ini harus merendahkan hati untuk menerima konsekuensi tersebut. Iya. Ya, banyak memang teman-teman yang akan bilang, itu sudah tidak benar, itu sudah ini sudah tidak diterima, tidak. Tapi kan Tetapi kenyataan yang kita- saya alami kan tidak seperti itu. Tuhan masih sayang sama saya dan masih mengasihi saya. Kalau Tuhan udah ngebuang saya, udah nggak mau lagi sayang sama saya, nggak mungkin dia mau lihat saya di dalam mimpi saya itu. Ya. Nggak mungkin dia mau buang, nggak mungkin dia lihat saya, dia mau nolong saya, Tidak. ya kan? Saya teriak, saya berseru, Ya, ya Allah tolong. Ya, Tapi itu yang artinya- nolong bukan artinya Allah. Tuhan masih sayang betul. Masih Malah dipanggil. Yesus Kristus yang nolong saya. Dan itu 2 kali. Iya, masih dipanggil. Iya, 2 kali. Betul. Iya. Oke, saya coba lanjutkan Kak Diraya. Jadi untuk teman-teman yang lain yang mau mendengarkan ya, saya sangat berharap sekali. Yuk kita janganlah dulu menghakimi, tetapi ya biarkan Tuhan yang beracara terhadap kakak ini dan keluarganya gitu. Biarkan mereka sendiri yang merasakan bagaimana apa yang Tuhan akan perbuat. Dan saya yakin kenapa di dalam mimpinya itu Tuhan Yesus yang menolong, karena Tuhan masih sayang dia. Nah, Iya. jadi kalau Tuhan Yesus saja masih sayang dia, siapa kita yang berhak menghakiminya? Seharusnya seperti itu. Tetapi mari kita mendoakannya supaya memang benar-benar menjadi anak Tuhan yang lebih dalam lagi dan lebih kuat lagi. Saya rasa itu sebagai teman-teman kita yang satu iman, gitu. Kita mendoakan mereka. Sedangkan musuh saja kita doakan, apalagi orang yang sudah mau menerima Yesus kembali. Saya rasa itu. Jadi mari kita jangan berbuat dosa untuk menghakiminya. Nah, untuk Kak Diraya sendiri sih, menurut saya waktu saya lihat dulu, saya tahu itu sebenarnya kesakit hatian. Lalu saya lihat memang ada bibit untuk menjadi Islam karena suami itu Muslim dulunya. Saya kan coba spill ya waktu itu ya. Oh, Padahal ini suami suaminya saya Muslim. awalnya ikut saya masuk Kristen, tapi pas bersadar Iya. saya ikut dia. Nah, tapi Iya. sekarang kita udah berdoa dan niat kembali. Karena bukan cuma saya yang bermimpi, Pak. Suami saya juga. Oh, ya. Iya, suami Oke, saya juga. oke. Ya, Jadi ya. suami Jadi saya saya nggak tahu ya kalau suaminya itu dulunya Muslim. Pas saya spill, oh ternyata dulu Muslim, pantas jadi mudah untuk berubah. Itu yang saya pikir gitu loh Kak. Nah, ya, waktu saya itu jujur ya. ya Pak, waktu itu Hmm. waktu bersahadat itu suami saya itu nggak mau Pak. Saya paksa dia. Saya tarik dia, saya paksa. Makanya waktu itu bersahadat dia pakai masker. Dia nggak mau. Ya. Oke. Nah, resiko kakak ini makin banyak karena dari dua belah pihak. Apalagi dari sebelah yang dulu membanggakan dengan ramainya, mereka mendukung kakak buka room, tiba-tiba mereka semua rame-rame di sana gitu kan untuk membackup gitu kan. Itu saya perhatikan gitu. Nah, ya sekarang mereka menjadi musuh kakak gitu. Nah, dan orang-orang lain pun pastinya seperti itu. Pastinya mereka ini nanti akan membuka-buka luka lama mereka nanti. Pasti mereka bilang, wah dulu begini, nggak tahu lah apa yang akan mereka katakan. Pasti dikatakan pengkhianat nggak lah, apa-apa. dikatakan inilah gitu. Tetapi Iya, itu kakak harus siap dengan itu. Iya, Ya. nggak apa-apa. Saya sudah siap, sudah Iya. terima apa yang mereka Iya. mau
kata-kata apa yang mereka mau lontarkan kepada saya, mau maki saya, mau marah, mau apa, saya udah siap gitu. Karena memang Iya. ini yang saya alami, saya nggak mungkin bohong. Masa saya nggak mungkin bohong? Nggak mungkin saya bersaksi dusta, nggak mungkin. Buat apa? Untungnya apa kalau saya berdusta, saya ngarang-ngarang? Ya. Ya, ya itu yang saya bilang, siapkan mental untuk itu gitu. Lalu yang paling penting poin yang saya mau sampaikan sebenarnya adalah Ya. kakak dan abang itu harus lebih banyak lagi belajar tentang firman Tuhan, ya. Dan jangan lupa minta ampun sama Tuhan. Lalu nanti kalau boleh sambangi atau samperin gereja yang bisa membina kembali kakak dan keluarga, karena ini sudah tidak main-main gitu ya, supaya lebih dalam lagi pengetahuan tentang firman-Nya, supaya tidak lagi kecewa seperti kemarin dan meragukan firman Tuhan yang dipelintir. Karena ketidakmengertian kakak tentang Matius 7 itu, makanya segampang itu kakak bisa akhirnya jadi meragukannya. Nah, untuk itu kakak kalau boleh punya waktu belajar banyak tentang firman Tuhan, banyak berdoa juga ya untuk itu, gitu kak ya, supaya kakak tidak tergoyahkan lagi. Dan ini untuk kepentingan kakak dan keluarga, terutama abang yang datang dari seberang ya. Mungkin dia itu murtadin karena dia menikah dengan kakak, betul? Iya, itu waktu dia waktu itu dia mau masuk Kristen itu saya nggak paksa dia atau saya nggak nyuruh kamu harus ikut agama, dia sendiri. Iya, tapi karena Dia memang sendiri. dia sebenarnya niatan karena dia mau menikah dengan kakak kan, itu kan batal aja. Iya. Ya artinya bukan karena, kalau orang bilang karena dapat hidayah atau karena memang dia mengalami Tuhan waktu itu. Nah, mungkin saat ini karena dia mimpi itu, ya mungkin dia sudah mengalami. Jadi semoga bisa lebih kuat lagi imannya nanti di dalam Kristus. Itu yang kami harapkan, Kak. Nah, saya melihat banyak teman-teman yang seperti kakak gitu ya. Ada beberapa orang bahkan di TikTok ini, cewek juga ada, laki-laki juga ada, yang mereka nyebrang ke sebelah dan itu dibanggakan. Dan sekarang bahkan masih di TikTok mereka memproklamirkan dirinya menjadi anak-anak Tuhan gitu, orang-orang yang akhirnya menerima Yesus kembali gitu ya. Ada gitu, ada beberapa akun yang saya tahu gitu. Dan bahkan saya juga kaget, saya juga sama dengan kakak tadi. Saya coba pastikan, ini kamu yang si ini bukan dulu, saya bilang. Iya. Loh, kok sekarang jadi percaya Yesus, bukankah dulu pakai jilbab, saya bilang. Dia cuman senyum gitu. Tapi saya belum banyak bercerita dengan dia. Tetapi yang penting saya sudah tahu dia sudah menerima Yesus kembali gitu. Gitu Kak. Jadi mudah-mudahan kakak lebih kuat di dalam iman, dan harapan saya kakak dan abang itu bisa banyak belajar tentang firman Tuhan itu aja. Mengenai kekecewaan kakak, begini Kak, gereja atau kita ini adalah orang-orang yang sudah terpisah dari Allah sebelumnya. Artinya kita ini sebenarnya sudah rusak. Kalaupun kita masih ada mengecewakan sesama manusia, memang kita belajar. Di gereja pun banyak orang yang mengecewakan, karena itu adalah tempat orang untuk dibenahi. Artinya itu adalah seperti bengkel, ya, bukan showroom yang mobilnya perfect, tetapi itu adalah bengkel untuk memperbaiki diri, untuk belajar firman Tuhan. Jadi sangat besar kemungkinannya dari perilaku orang-orang yang ada di gereja atau orang-orang Kristen atau siapapun itu masih mengecewakan kita kalau kita berharap sama mereka gitu. Tetapi kita tetap Yesus mengatakan gini, belajarlah kepadaku, bukan kepada orang-orang dikatakannya. Tetapi Yesus menunjuknya begini, belajarlah kepadaku. Nah, makanya kita belajarnya kepada Yesus, bukan kepada orang-orang itu. Orang-orang itu memang betul orang yang bisa kita lihat saat ini, para pelaku firman, mungkin bisa kakak bisa menjadi contoh. Tapi
Apabila kita berpatokan kepada manusia, pastinya kita akan kecewa. Tetapi kalau kita berpatokan kepada Yesus, saya yakin kakak tidak akan pernah kecewa. Amin. Makanya berpatokanlah kepada Yesus dan belajarlah kepada Aku, kata Yesus. Itu aja kak, gitu ya dari saya. Ya mungkin silakan teman-teman.